kalau gitu yang ngajar enggak, Anda pun harus paham tentang itu gitu ya, bahwa itu kenapa kemudian kok Natsir pun pada ujungnya itu juga menyetujui Pancasila. Oke, hubungan Natsir dengan Soekarno itu apa ya? Mungkin karena dia anak muda yang cemerlang gitu ya. Pernah terpesona Natsir ini dengan ajaran nasionalisme dari PNI, tetapi kemudian berubah arah ketika mendengar bahwa mereka meremehkan Islam, ngejek gitu ya. Islam itu rumit, apa-apa nggak boleh, terus terlalu tradisional gitu. Jadi kesannya itu yang diekspos itu selalu yang kumuh, nggak modern gitu. Yang itu membuat Natsir tersinggung gitu. Sampai sekarang kan perdebatan masih kayak gitu juga kan gitu ya. Mereka itu masih mengejek Islam itu yang tidak modern, pakaiannya kayak gitu ya. Kemudian ya, tapi mereka lupa bahwa kita punya wakil di PBB yang bernama Haji Agus Salim yang pakai sarung, beskap, kemudian sepatu sandal, itu mempesona dunia karena dia menguasai 7 bahasa gitu ya. Jadi pertama masuk tuh diajak habis-habisan kayak kambing katanya, karena jenggotnya putih, pakai kacamata gitu ya. Tapi begitu berpidato, terus berganti setiap dia menentukan tongkatnya itu yang untuk dia menahan beban itu, dia berganti bahasa. Akhirnya semuanya berdiri ngasih applause gitu ya, bahwa ternyata luar biasa wakil Indonesia itu. Jadi kalau ada anak-anak di kampus di sini kalau kuliah terus minder gitu ya, wah nanti di embargo, waduh, saya enak dulu kayak gitu. Kamu pernah baca sejarah kita nggak sih? Tokoh-tokoh kita itu nggak kasih warisan yang kayak gitu. Meskipun baru merdeka, Soekarno pergi ke Amerika, yang jemput bukan presiden, nggak mau turun dari pesawat itu, karena itu penghinaan gitu. Padahal kami presiden, kenapa yang menyebut kami hanya menteri? Itu nggak level gitu kan? Dia mengatakan ribuan mil saya menempuh perjalanan ini, kalau di sini akan dihinakan, maka saya pulang. Gitu. Nah akhirnya presidennya datang gitu, karena dia nggak mau turun. Gitu. Terus di PBB memproklamasikan Pancasila lagi gitu kan? Ini negara baru, ini ideologi dunia katanya gitu kan? Hebat loh gitu kan? Jadi jangan minder gitu kan? Jangan minder kalau jadi orang Indonesia, apalagi Muslim gitu kan? Itu Pak Mahfud itu selalu menggariskan di situ ya. Beliau itu kalau diminta rekomendasi pasti dilihat dulu CV-nya. Misalnya mau studi atau mendaftar dosen atau apa itu dilihat CV-nya. Kalau nggak ada basicnya pesantren ditolak mesti gitu ya. Yang lain aja ya. Selalu begitu. Kenapa? Beliau ini mempromosikan anak-anak yang berasal dari pesantren itu layak diperhitungkan di kancah pendidikan atau intelektual di Indonesia gitu ya. Dan itu yang membuat beliau tuh bangga gitu ya kalau ada anak-anak pesantren tapi bacaannya atau wacananya itu luar biasa gitu. Nah melalui majalah Pembela Islam, Natsir dan kawan-kawan mulai menulis karena ada penghinaan atau pelecehan ya terhadap Islam, melakukan serangan pedas ke kelompok nasionalis ini melalui tulisan-tulisan itu. Nah ini hampir di semua perjalanan Natsir sampai akhir itu selalu menggunakan media gitu. Jadi kalau kita mau berjuang gitu ya, jangan hanya melalui mimbar politik atau mimbar pendidikan. Media itu penting banget karena itu jangkauannya lebih cepat. Kalau yang di kelas cuma mungkin segini aja, tapi begitu masuk sosial media sekarang ini itu bisa langsung gitu. Imbasnya itu panjang gitu ya. Berarti dibutuhkan orang-orang pejuang Islam itu bisa menulis gitu kan. Kenapa? Supaya tulisannya dibaca orang gitu. Nah kebetulan saya kalau bimbing mahasiswa itu saya orientasikan untuk jadi dosen. Makanya kalau Bu ini udah ya udah. Kalau cuma 70 segitu itu udah. Tanda tangannya sih. Enggak mau 90 kurang. Kalau 90. Maksudnya kalau 90 itu pasti saya bisa promosikan jadi dosen. Tapi kalau cuma 70 udah enggak mau malas baca, ya udah enggak apa-apa kan tanda tangannya. Kalau segini udah. Kenapa? Karena dia harus menjadi virus, menularkan ke tempat lain. Bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting, kemudian informasi-informasi yang akurat, terverifikasi, tidak hanya asumsi atau tendensi negatif itu dihindari, nggak boleh gitu. Supaya kita jujur ya, dalam berpolitik pun harus jujur gitu. Nggak boleh kalau hanya karena kita mendukung kekurangannya kita tutupi gitu. Kalau sama-sama mencalonkan harus saling mengapresiasi aja kelebihannya, kekurangannya nggak perlu, biar nanti masing-masing tahu sendiri gitu. Nah yang kayak gitu nggak gampang gitu. Mereka tuh pengennya menjatuhkan lawan supaya dia yang terpilih gitu.
Nah itu etik, ya, itu kan etika yang diajarkan. Gitu. Jadi beliau ini mengkritik keras Soekarno, tetapi dia juga membela yang keras ketika Soekarno mau dibuang gitu ya oleh penjajah Belanda ke dia disikap di Bandung, kemudian dibuang ke ND. Gitu ya. Kemudian Nasir juga di majalah ini Pak Pembela Islam ini dia juga membantu Soekarno dalam arti dia menyerang Belanda itu karena ketokohan Soekarno itu nggak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kemudian pada November 43 lahirlah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang pertama. Ini ada yang mengatakan ini bukan Jepang gitu ya, karena Jepang butuh aliansi dengan Islam untuk kampanyenya menguasai. Kalau dia terus berhadapan dengan Islam kan programnya nggak akan bisa dilaksanakan. Maka dia menggunakan model politik mendekat ke Islam, bahkan ada kongres yang diselenggarakan juga di Jepang sana tentang umat Islam gitu ya, supaya dia mudah mendekati tokoh-tokoh Islam yang lain yang mungkin berbeda haluannya, sehingga bagaimana cara menundukkan Indonesia itu ya dengan tokoh-tokoh Islam yang keras-keras kayak gini nih gitu ya. Nah Masyumi itu menjadi wahana baru bagi pemerintah Jepang untuk mereorganisasi masyarakat Islam Indonesia agar mendukung kepentingan Jepang. Nah keanggotaannya terdiri dari perkumpulan Islam yang mendapat status legal dari Jepang, yaitu NU dan Muhammadiyah ketika itu. Kemudian yang kedua, kiai dan ulama yang mendapat rekomendasi dari Biro Urusan Agama atau Kementerian Agama versi Jepang. Gitu. Nah hingga Februari 43 Masyumi mengambil keuntungan dari tekad keras pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan cara mengadu mereka dengan kubu Islam ini. Jadi dia karena nasionalis gencar menyerang penjajah Jepang, maka dia mencoba menggunakan Islam gitu ya, kelompok Islam ini sebagai alatnya juga gitu. Tetapi nggak berhasil karena 7 September itu kemudian mendengar bahwa Perdana Menteri Jepang itu akan menyatakan dalam waktu dekat Indonesia akan merdeka. Itu menandai berakhirnya perseteruan antara kaum muslim dan nasionalis, karena orang Islam itu biasanya gitu, kalau ada isu bersama maka mereka bersatu, nggak memperhatikan lagi ini Islam atau bukan, yang penting bersatu gitu ya, lawan itu penjajah, lawan itu orang lain gitu kan. Tapi kalau nggak ada musuh, ya temennya sendiri musuhnya gitu. Sama kan di parlemen kita kan sekarang begitu kan nggak ada musuhnya, terus siapa ini gitu ya. Kalau dulu di awal-awal reformasi saja masih ada antara asal bukan mega, Golkarnya mengatakan begitu, meganya mengatakan asal bukan Golkar. Nah, tapi lama-lama ngapain itu nggak penting lagi ya, yang penting kekuasaan kan gitu ya. Jadi harus bersekutu ini. Gitu ya. Kesempatan itu kemudian dioptimalkan oleh Masyumi untuk melakukan konsolidasi, membangun jaringan yang membentang seluruh Nusantara, merekrut jumlah besar milisi. Dia kan sudah punya pasukan yang maksudnya sudah punya banyak kader di seluruh Indonesia ini. Begitu mendengar akan diberi kemerdekaan itu, kemudian tinggal lemnya itu kemudian digunakan gitu. Maka itu pelajaran, jaringan itu penting gitu. Jaringan itu penting, media penting, pendidikan penting gitu. Itu kayak gitu. Terus pada Oktober 44 Masyumi mengeluarkan serangkaian resolusi mengenai masa depan Indonesia. Salah satunya tentang pengakuan dari Nippon akan kemerdekaan Indonesia. Ini cara dia merangkul Jepang supaya tidak mencurigai bahwa sebenarnya di bawah tanah Masyumi sudah bergerak. Gitu. Jadi seolah-olah ungkapan itu untuk meredam itu, gitu ya. Nah, kemudian November 45 lahir Masyumi baru, yang kedua, versi kedua, gitu ya. Ini bukan bentukan Jepang, yang ini memang mereka sendiri. Nah, bagaimana posisi di BPUPKI? Setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya 29 April 45, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Dokuritsu Zombi Chokai atau BPUPKI dengan tugas untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini kalau kuliah di Fakultas Hukum ini semester 2 mata kuliahnya, gitu ya. Sejarah tentang hukum tata negara. Dari 62 orang anggota dari Indonesia, 8 orang biasa anggota luar biasa dari Jepang, 16 orang mewakili gerakan Islam, selebihnya itu partisan dari kelompok Soekarno dan Hatta. Gitu. Jadi jumlah umat Islamnya sedikit di situ, gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya saya kalau di kelas saya menguraikan
1 Juni misalnya gitu ya, dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila, emang 1 Juni kita udah merdeka? Nah, gitu. Kan belum merdeka. PPKI, BPUPKI itu ada Jepangnya di situ keanggotaannya. Jadi sebenarnya itu lembaga yang disiapkan kalau nanti, gitu kan, Indonesia merdeka. Jadi salah kalau kemudian Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang mengatakan 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Kita sebagai bangsa belum lahir. Lahirnya itu 17 Agustus, karena disitulah proklamasinya. Tetapi 1 Juni itu adalah diperdebatkannya ide tentang dasar negara, iya. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa itu bukan Soekarno. Soekarno itu Tuhan itu di sila kelima, bukan sila pertama. Bahkan Soekarno mengatakan, makanya nanti penting untuk ada satu lagi ya yang diundang untuk tadarus demokrasi itu yang membahas Soekarno supaya sejarah kita nggak keliru gitu kan. Jadi ketika Pak Presiden mengeluarkan kepres kemudian direaksi oleh publik kemarin 1 Juni kok hari lahir Pancasila padahal kita belum. Kemudian beberapa orang, setidaknya ada 2 atau 3 orang datang gitu ya. Saya tanya Anda siapa gitu. Nah, dia menyebut gitu ya. Oh saya nggak mau gitu. Karena saya keliru memberi penjelasan, ada nampak saya gitu. Enggak, ini persoalannya Presiden sudah terlanjur mengangkat kepres 1 Juni hari kelahiran. Profesor Anhar Gonggong, ahli sejarah, itu mengatakan keliru gitu. Kita belum merdeka di situ itu. Di situ baru diperdebatkan oleh tokoh-tokoh. Itu bukan Soekarno tunggal. Tokoh-tokoh itu banyak berdebat di situ, tapi nggak pernah muncul di beberapa literatur. Selalu yang dimunculkan hanya idenya Soekarno, gitu kan? Nah, kemudian Soekarno mengatakan kalau 5 ini masih terlalu banyak, bisa diperas jadi 3 kok, gitu kan? 3 terlalu banyak, 1 gotong royong. Terus apa ini? Nah, kan gitu kan? Itu yang dipertanyakan oleh Nasir itu di situ, gitu ya. Nanti kita bahas tentang kata Nasir ini sumbernya bukan wahyu ini, gitu kan? Tapi ngomong kayak gini di luar selesai kita, gitu kan? Mungkin nggak buka bersama di sini, gitu kan? Langsung monggo silakan ikut saya, gitu kan? Nah, gitu. Jadi Habib Rizik itu pernah mengatakan bahwa Soekarno itu menaruh Tuhan itu di pantat, katanya, gitu kan? Maksudnya di bontot nomor 5. Dilaporkan ke polisi beliau, gitu ya? Dipersoalkan karena dianggap ini penghinaan, gitu. Prof Mahfud diminta menjadi ahli pengadilan. Prof Mahfud gak bersedia. Prof Mahfud minta ke saya. Udah Mbak aja yang wakil. Bapak aja nggak berani ya panasan. Saya Pak gitu ya. Saya nanti belum sampai selesai kita ngomong dan kita apa supersip. Nah gitu kan ucapan orde baru. Ini supersip ini gitu. Nah jadi saya menjelaskan waktu itu oke. Kan Anda berani menjamin kalau saya nggak tahu. Saya baru mau. Karena saya punya guru untuk mempelajari ini, yaitu Profesor Susmantri. Ketika saya ambil S2 di Unpad. Tetapi beliau tidak mengungkap tentang tokoh Islam. Tapi beliau tidak menyebut itu hari lahir, enggak. Bahwa di situ Soekarno ditanya oleh ketua BPUPKI itu nanti itu apa tuh dasar negara kita. Nah Soekarno yang pertama menyampaikan. Yang kayak gini ini penting menurut saya gitu ya. Kenapa? Dia tipe orang yang nggak kaku sebenarnya. Soekarno itu yang dibutuhkan komprominya. Ayo segera Indonesia merdeka dulu. Kalau berdebat terus di situ ini nanti kehilangan momen, itu poinnya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di kita pokoknya harus ini, nah gitu lah. Ada pokoknya itu nyebelin gitu kan. Pokoknya ya orang gue berarti gitu kan. Nah itu nggak mau kalau kayak gitu, ayo berdebat dulu gitu kan. Nah kemudian di BPUPKI itu kemudian ada perdebatan tentang dasar negara. Pilihan antara negara Islam atau negara sekuler atau Pancasila menjadi topik inti perbincangan di BPUPKI. Pada 1 Juni, Soekarno sebagai perwakilan kelompok nasionalis menyampaikan gagasan dasar negara mengajukan Pancasila, 5 sila sebagai landasan negara Indonesia. Pertama, nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme dalam arti kemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi dalam mufakat. Yang keempat, kemakmuran sosial kesejahteraan. Yang kelima, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini buktinya gitu kan. Terus kemarin soal ujian saya gitu ya. Coba Anda tuliskan apa konsep Soekarno tentang Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa naik dari kabeh. Dia nomor 5 kok Pak di situ ketuhanan itu gitu ya. Dikiranya tuh konsepnya Soekarno. Ya karena memang begitu gitu. Dan kalau saya diundang di beberapa tempat yang berbeda, bukannya gitu ya,
kayak gini nih sensitif, interupsi semua langsung. Enggak mau 1 Juni hari lahir Pancasila gitu kan. Dari sopo gitu kan, orang lain Indonesia gitu kan. Indonesia itu bentuk kabakan yang disiapkan oleh Jepang. Itu jasanya Jepang untuk kita. Dia ingin menyiapkan karena sudah berjanji akan diberi kemerdekaan. Makanya anggotanya masih ada di situ gitu ya. Nanti di PPKI juga masih ada juga gitu. Nah, kemudian Soekarno mengatakan, jika memang kita rakyat Islam karena diserang habis-habisan gini ya, dari tokoh-tokoh Islam itu, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan yang kita adakan itu diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jika memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin pergerakan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula. Jadi Soekarno maunya ya yang legal, konstitusional, melalui parlemen. Kalau hanya wacana perdebatannya itu nggak apa-apa, tapi ujungnya harus melalui parlemen. Kalau bisa menguasai parlemen, maka sebenarnya secara tidak langsung hukum Islam akan lahir dari situ. Nah sekarang pertanyaannya, partai Islam kita Islam enggak gitu kan? Nah gitu, itu yang PR besarnya lah. Kita mau nyari partai Islam kita yang mana ini? Nggak jelas kok gitu. Semuanya juga ada korupsinya di situ. Gitu. Nah, kalau nanya Pak Busro, waduh parah, udah gitu ya. Yang takbir pun, nah gitu ya. Wih, impor daging ya dikorupsi kata Pak Busro begitu. Nah terus milih yang mana Pak? Rasa milih. Saya tata negara ya Pak, namanya. Masa mengimbau muridnya tidak memilih, rugi Pak, harus memilih gitu kan. Apapun risikonya, bukan menang dan kalahnya gitu ya, tapi kita punya pilihan gitu. Kita punya pilihan. Saya kalau kadang ditanya, "Bu, pilih siapa?" Jangan ikut-ikutan, saya pokoknya milih ini. Kenapa? Ya besok dia akan ditanya loh gitu. Kenapa kamu milih orang itu? Ya karena 500.000 loh Bu gitu ya. Dapat 350 gitu ya. Wah itu besok di hadapan Allah tuh nggak malu kayak gitu ya. Saya bilang, saya memilih dia karena dia Islam yang kuat. Dia programnya sama dengan apa yang saya inginkan, kan gitu. Ideologinya jelas gitu kan. Lagi loh, apa piye gitu kan. Aduh gitu kan. Bicara naksir sampai lihat itu, lah kok kayak gini gitu kan. Nah, Soekarno tidak menyetujui untuk langsung mendirikan negara berlandaskan Islam tanpa melalui musyawarah mufakat. Ia lebih suka menjanjikan satu pertarungan adil, yaitu dengan demikian berubahlah cita-cita pendirian negara Islam itu menjadi cita-cita mengislamkan negara. Jadi bukan dalam bentuk formilnya, tetapi materialnya. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang harus benderanya yang berkibar sebagai Islam, tapi bukan budayanya. Gitu. Nah teman-teman yang sekarang sudah nggak ada itu, gitu ya, itu kan dulu selalu formalitasnya yang dipentingkan. Saya mengatakan jangan gitu. Anda kalau sudah berkibar sejak di situ, itu mudah ditangkap gitu. Kita tuh perlu juga strategi untuk bagaimana Islam itu bisa masuk lebih jauh gitu ya. Simbol itu belum saatnya gitu. Langsung ditangkap pasti gitu ya. Jadi nggak perlu menunjukkan simbol gitu. Dan waktu kali ketemu Mas Ganjar tuh ditawari terus, ayo masuk ke litbangnya PDIP. Lah kita partai rasa senang Mas, kan? Saya nggak suka partai gitu. Tapi saya senang politik, tapi tidak untuk menjadi anggota partai politik. Kenapa? Karena kalau nggak ada oposisi, rusak Indonesia itu. Rugi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Semuanya nggak ada dari mereka, gitu kan? Contohnya kan sudah kemarin itu, nah kan gitu, semuanya kan dalam koalisinya. Jadi 2 bulan sekarang baru terungkap ya. Kok semuanya BUMN yang korupsi? Berarti selama ini, nah ya, aman dan damai sejahtera berarti gitu kan? Kok sekarang baru bisa diungkap, kemarin kok 10 tahun nggak terungkap itu kemana gitu kan? Nah itu loh, kalau nggak ada oposisi itu susah gitu ya. Nah kemudian di masa reses BPUPK ini Soekarno kemudian membentuk panitia 9. Ini karena dikritik oleh kelompok Islam bias dengan nasionalis. Jumlah anggota yang sebelumnya itu terlalu banyak orang nasionalisnya, Islamnya sangat sedikit. Makanya di komposisi panitia 9 ini sudah 54. Itu dianggap sudah representatif untuk panitia 9. Tugasnya apa? Menyelidiki usul-usul perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan UUD 45. Nah nanti kesimpulannya menarik ini, di-prank lagi gitu ya orang Islam ini gitu ya.
ujungnya di prank gitu ya. Nah, kemudian bagi kelompok Islam, nasionalisme dan agama adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Sebagai sumber inspirasi perjuangan mereka merebut kemerdekaan Indonesia, Islam haruslah menjadi tujuan akhir negara yang telah dibentuk. Jadi bagi mereka pemimpin Islam, soal perumusan Undang-Undang Dasar bukan semata perkara politik, melainkan kewajiban agama bagi seluruh umat Muslim. Konsep rancangan pembukaan UUD 45 disetujui 22 Juni 45 oleh Soekarno, diberi nama Muqaddimah. Nah, nanti baca disertasinya Endang Saifuddin Ansari ya. Ini disertasi yang berjudul tentang Piagam Madinah. Itu bagus banget. Ya memang lama ya, buku lama, tapi justru buku lama itu sejarahnya luar biasa. Dia memotret historis ketika itu. Kalau sekarang kan terlalu jauh jaraknya. Kita hanya bisa dapat dari Google atau di jurnal-jurnal yang online gitu kan. Yang itu juga kutip-kutip gitu. Jadi harusnya babonnya dicari gitu. Babonnya dicari. Kemudian Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Sukiman menyebutnya Gentleman Agreement gitu. Apa isinya Piagam Jakarta ini? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada jadi ini untuk pembukaan UUD 45 ya. Ketuhanan Pancasilanya yang sila pertamanya kayak gini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini sudah berbeda dengan konsepnya Soekarno, ya kan, gitu kan, nggak sama gitu. Nah, ketujuh kata yang dicantumkan dalam sila pertama itu merupakan kesepakatan antara wakil kelompok Islam yang diwakili oleh Abi Kusno dan Kahar Muzakir dengan kelompok nasionalis Kristen Amaranis. Nah di sini, jadi ini ketika muncul 7 kata itu, kemudian kelompok Kristen itu nggak suka gitu. Kalau dia masuk di dalam konstitusi berarti dia formal itu, gitu. Sehingga derivatnya nanti akan berlaku hukum Islam. Makanya bagaimana dengan kami yang agama lain itu ada diskriminasi. Kenapa hanya yang Islam saja yang ada di dalam konstitusi gitu. Itu kalau yang ahli perundang-undangan harusnya memahami itu. Cara kita bermain di parlemen untuk konsep-konsep bunyi pasal itu paham betul harusnya hal kayak gitu. Kalau dia muncul di situ maka imbasnya adalah kan gitu. Coba sekarang ya. Larangan Partai Komunis dasarnya apa? Enggak ada. Di undang-undang kepartean enggak ada. Adanya tetap MPRS yang itu tidak menjadi konsideran di dalam undang-undang partai politik. Jadi pemerintah mau apa sih sebenarnya? Boleh loh bikin partai komunis, nggak ada kok dengan larangan itu. Larangan itu munculnya di tap MPR. Gitu. Maka cara membuatnya harusnya konsiderannya selain konstitusi ada tap MPR. Kenapa? Karena sumber utamanya larangan itu tidak ada di konstitusi. Dia adanya di tap MPRS nomor 25 itu yang dulu oleh Gus Dur minta dicabut gitu. Nah itu yang dari sisi legal praktek. Jadi banyak pelajaran sebenarnya khususnya teman-teman yang tata negara itu kalau membaca sejarah tentang kemerdekaan sampai pada dekretnya Soekarno bahkan sampai sekarang itu tuh semuanya ilmunya banyak di situ itu gitu ya. Nah kemudian di masa reses tadi membentuk panitia 9, terus ada kelompok Islam itu mengatakan bahwa nasionalisme dan agama itu dua hal yang tidak terpisahkan, ya. Nah, kemudian setelah ada Piagam Jakarta tadi, Wahid Hasim dan Sukirman itu mendesak agar agama Islam dinyatakan sebagai agama negara, serta presiden dan wakil presiden harus beragama Islam. Nah, ini ada disertasinya dosen Unpad tentang apakah syarat presiden beragama Islam itu konvensi ketatanegaraan atau bukan. Itu sudah ada disertasinya ya. Kemarin sudah dibedah di melalui Zoom saya Pak Yusril, Prof Susi gitu ya, membedah disertasi dia. Apakah agama kan hampir semua ya
calon presiden Indonesia itu beragama Islam. Itu konvensi ketatanegaraan atau bukan? Gitu. Jadi kebiasaan ketatanegaraan atau bukan? Kalau dulu itu dipersyaratkan. Jadi dulu itu Masyumi minta itu menjadi syarat di dalam tertulis hukum positif, gitu ya, harus Islam itu. Gitu. Nah, kemudian Ki Bagus Hadikusumo itu juga ikut menegaskan akan lebih mudah mewajibkan seluruh rakyat untuk memahami syarat Islam kalau dia muncul di tadi sila pertama tadi. Gitu. Nah, sehari sebelumnya ternyata Hatta menerima kunjungan pejabat tinggi Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan penolakan keras para penduduk Kristen di luar Jawa terhadap 7 kata piagam Jakarta itu. Nah, kemudian dihilangkan oleh PPKI. Ancaman pemisahan diri itulah yang disampaikan oleh Soekarno dan Hatta tatkala bertemu dengan para wakil PPKI, yaitu Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Simodibejo, Tengku Muhammad Hasan. Itu demi untuk menjaga persatuan nasional. Akhirnya mereka ini bersedia melepaskan tuntutan-tuntutan kelompok mereka tentang adanya 7 kata tadi. Nah, ini kan bagaimana caranya kita ngecek kebenaran itu? Apa bukan bagian dari strategi Soekarno? Di depan dia mengatakan udahlah, nggak perlu diperdebatkan lagi, terima saja konsep dari piagam Jakarta ini menarik. Gitu. Tapi di belakang kemudian bergerak yang lain untuk seolah-olah, gitu ya, kalau bahasa saya, datang minta protes. Kami nggak mau kalau itu muncul di sila pertama. Gitu. Terus demi kepentingan bangsa yang besar, gitu ya, udahlah relakan kata itu dihapus. Maka kalau Anda baca disertasinya Endang Saifuddin Ansari itu kalimatnya sangat menarik di situ ya, di halaman pertama Anda buka setelah judul itu, jangan menyesali anggur yang telah tumpah. Jadi kita jangan terus-menerus terjebak dengan persoalan ini. Udah, gitu, move on. Gitu. Kenapa? Karena kalau terus-terusan di sini orang lain akan menguasai Indonesia. Kita hanya terus saja di ideologi aja. Nanti sampai amandemen UUD 45 kan balik lagi tentang itu lagi yang dibahas, tentang tambang, tentang kekayaan Indonesia, nggak pernah dibahas oleh umat Islam, gitu. Sehingga kita dilenakan hanya selalu pertentangan ideologi terus. Itu yang saya ambil dari pelajaran di situ. Gitu. Makanya kalau dia jual mata kuliah itu dulu saya minta Bu Anissa itu masuk di mata kuliah otonomi daerah itu, saya karena kebetulan teman-teman dari luar Jawa banyak ya waktu itu. Tolong Anda kan ahli bisnis, bicara tentang penanaman modal. Masuk di kelas sebentar supaya ngerti. Nah, Bu Nisa kan protes terus ke saya kan, Mbak Rima itu kalau ngajak anak demo itu isunya jangan politik terus, bicara tentang tambang, bicara tentang ekonomi, katanya gitu. Lah anak bisnis mana mau demo, gitu kan? Kalau dia pinginnya langsung kaya raya, gitu. Gak ada orang bisnis yang mau demo. Yang demo itu pasti anak tata negara, sedikit anak pidana. Kenapa? Ya karena kalau ibu kota negara diajari politiknya, dicekoi, mendino, gitu. Sikat itu, nah kan gitu. Gitu. Waktu SBY mau menaikkan harga BBM, waktu itu mau naik gitu ya. Saya bilang waktu masih di Taman Sero, kalau kalian nggak keluar tak kasih C. Lari semua anak keluar, gitu kan? Aku gitu kan? Begitu sampai bilang bingung dia. Kok ibu nggak keluar? Itulah. Keledai itu biasanya kayak gitu, mana aja batuannya. Harusnya kamu bertanya kenapa keluar. Besok itu SBY akan menaikkan BBM. Dari kenaikan BBM, 5% APBN akan diambil untuk menalangi lumpur lapindo atas permintaan Abu Rizal Bakri. Kenapa Abu Rizal Bakri nggak mau menyelesaikan untuk bayar lumpur lapindo? Karena SBY dua kali berturut-turut didanai pilpresnya oleh Abu Rizal. Ini nggak benar gitu. Wah langsung deh udah. Jadi mana Bu? Pertama sikat dulu DPRD-nya, gitu kan? Supaya DPRD buat rekomendasi ke Jakarta menolak. DPRD Jogja menolak untuk penaikan BBM. 6 bulan berikutnya minta ke Sultan supaya Gubernur DIY menolak kenaikan BBM, gitu kan? Oh siap, gitu kan? Sekarang sudah pada menjadi pengacaranya Tom Lembong itu, gitu kan? Jadi suka bawa ngirim-ngirim, Bu, gimana? Bagus nggak? Ya rada narsis sedikit lah, gitu kan? Kurang menarik di tampilanmu, kan? Hanya membaca, harusnya kamu nggak baca itu. Pleidoynya itu hanya hafal, kan? Itu lebih, wah lebih dahsyat itu. Gitu. Nggak bisa Bu, kita benda-benda ini ya, rasanya gitu kan, udah ini bukan S1,
kamu sudah sarjana, udah terserah mau ngapain gitu kan. Jadi sekarang sudah pada tomlembong terus gitu ya. Tomlembong tuh kan kriminalisasi ya, buktikan, tapi menang berarti hebat, nek kalah rasa dobos gitu kan. Langsung ketawa semua. Itu nggak berubah kan ya? Kalau berubah namanya bukan malu gitu. Nah kemudian apa yang terjadi? Penghilangan 7 kata itu oleh siapa? Pada tanggal 18 Agustus 45, setelah didahului dengan lobby-lobby sengit antara anggota beberapa lobby-lobby sengit antara nasionalis dan Islam tadi, beberapa perubahan pada teks Undang-Undang Dasar terjadi. Kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh PPKI, yaitu 7 kata apa? Setelah ketuhanan yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kayak gini ini kan berarti ngeprank gitu kan, menelikung gitu. Mereka bermain curang sebenarnya gitu. Itu udah kalau baca bukunya Natsir itu bisa marah kita ya, dari emosi gitu. Tapi ya itu sejarah gitu. Kemudian syarat calon presiden harus beragama Islam tidak dibuang di pasal 6 artikel 6 alinea 1 itu. Keharusan presiden beragama Islam itu nggak ada lagi. Nah, itu. Kemudian pasca kemerdekaan pada pertengahan 49 Belanda membentuk negara-negara bagian. Di sini muncul lagi peran Natsir gitu ya, melalui PSO yang dimotori oleh Letnan Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes Van Mook. Nah, pembentukan PSO ini sebagai pelaksanaan perjanjian Linggarjati karena kan Belanda itu nggak mengakui kemerdekaan Indonesia, dia tetap ingin balik gitu ya. Van Mook membagi negara bagian yang seharusnya terdiri dari Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Borneo itu menjadi 16 negara bagian. Nah, 27 Desember 49 lahirlah Republik Indonesia Serikat, negara federal, yang menggantikan negara kesatuan yang diproklamasikan 17 Agustus 45. Nah, Mas Deswan itu sebenarnya disertasinya begitu gitu ya, bahwa anak-anak Hatta ini pinginnya federal gitu ya. Sumatera itu rata-rata pinginnya federal. Nah, ketika seminar proposal dia ngomongin tentang federal, pengujinya marah semua gitu ya. Kebetulan saya undang 2 hakim MK sebagai penguji gitu. Bu, kenapa? Enggak apa-apa. Kamu diuji oleh levelnya beda ini gitu ya. Udah enggak apa-apa gitu. Langsung, kenapa kok Anda mengusulkan federal? Kita kan negara kesatuan. Nah kan, kamu tahu aslinya mereka kayak gitu. Nasionalis ya, gitu. Aduh, Ibu ini saya dikasih penguji kok dari MK yang warnanya begitu ya, supaya berimbang gitu. Kalau kamu mau federal itu tantangannya kayak gini. Termasuk almarhum Prof. Jawahir itu juga mengguliti dia juga. Enggak apa-apa, disertasi itu karya ilmiah, akademik. Berarti argumentasinya akademik, boleh. Gitu kan, jangan takut gitu. Nah, terus saya duduknya cuma di belakangnya terus gitu. Bu, enggak usah, enggak penting, enggak usah dijawab. Terima aja, gitu. Nanti akan dibuang, enggak usah. Gitu. Kenapa? Kamu meneliti sendiri. Kenapa harus terpengaruh orang lain yang dia karena emosinya, bukan karena kajiannya. Hatta pertama kali itu federal yang ditawarkan. Kenapa? Dia kan orang Minang. Di sana kan tradisinya kan memang sukunya begitu, gitu ya. Gitu. Nagari. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa kan anak Sumatera meneliti itu, tapi kan ujungnya kemudian Hatta menerima negara kesatuan. Gitu. Jadi saya kalau untuk bakat ilmiah itu tak bebas itu mahasiswa gitu ya, termasuk Pak Syafi'i gitu. Saya udah bilang, ini nggak bisa, ini harus hukum, keluarnya itu kamu harus jadi hukum gitu. Kalau pakai ilmu sosial nggak bisa. Bu, tolong dong, Ibu mana sebentar. Nah, gitu. Oke, begitu ujian, bener loh, bukti gue ya. Ini disertasi hukum apa ilmu sosial mas gitu kan. Jadi biar apa ya? Dia biar bisa eksplor dulu gitu kan. Begitu habis dikebukin gitu kan langsung teler ya, bahasa nama gue. Kemudian puncak kemenangan hubungan Soekarno-Natsir itu terlihat ketika Natsir mengusulkan ayo kembali ke negara kesatuan, Jogja maksudnya ya, yaitu melalui mosi kembali ke negara kesatuan. Di Parlemen Brest dia berkampanye tentang itu yang kemudian dikenal dengan mosi integral.
itu 3 April 50 dan ini tidak pernah diperingati oleh pemerintah karena dianggap bukan orangnya gitu ya. Nah hanya teman-teman AMI biasanya memperingati 3 April ini sebagai mosi integral. Nah kemudian saya lanjutkan tentang mosi integral sudah. Kemudian di Konstituante peran Marxis dan Masyumi juga sangat signifikan. Mereka memandang Konstituante itu tempat yang dijanjikan oleh proklamasi, yaitu kata Soekarno, jika keadaan negara sudah aman akan dibentuk Konstituante sebagai tempat perjuangan menentukan dasar negara. Jadi ini lahan lagi, gitu ya. Nah, taruh meneh, gitu kan. Nah di sini dilanjut lagi tuh episode keduanya, gitu ya. Pak Mahfud itu selalu nasihat saya, udah nggak usah ngomongin itu, udah saya mau Pancasila saja, gitu kan. Kalau Pak Mahfud begitu, saya ya Pak, gitu kan. Karena guru saya, masa saya, dia nggak bisa Pak. Oh, suruh atem, gitu ya. Ya, sambil ya Pak, emang di luar ada ngomong itu mana, gitu ya. Yang penting di depan beliau saya tidak membantah. Jadi besoknya dipanggil, gitu. Kayaknya kemarin sampai ngomong kayak gini. Saya harus menjelaskan Pak Upaya ini. Pak Mahfud ketawa dan akhirnya yang mesti dia. Konstituante itu sekedar tempat perjuangan, gitu. Bukan tempat mendirikan negara Islam. Tempat perjuangannya itu di situ. Seperti itu, jadi bukan seperti tujuan militer dan lawan politiknya. Masa mengatakan kami memperjuangkan dasar negara Islam secara demokratis di lembaga demokratis, maka pemilu menjadi penting. Berapa kursi yang akan kita peroleh itu menjadi penting. Kenapa? Karena nanti hitungannya juga hitungan suara. Kalau ada di parlemen nggak dapat suara kan idenya nggak akan bisa landing di situ. Tetapi kalau mayoritas rakyat tidak menghendaki, ya kami akan mengalah. Kata Nasir gitu. Itu ujungnya. Ya. Kita sudah mempunyai negara, maka teranglah di dalam menyusun suatu undang-undang dasar bagi negara kita ini. Dan untuk mencapai hasil yang memuaskan, perlulah kita bertolak daripada pokok pikiran yang pasti, yakni bahwa ultimat undang-undang dasar bagi negara kita harus menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang hidup di negara kita. Tegasnya, undang-undang dasar negara kita itu haruslah berurat berakar dalam kalbu, yakni berurat berakar dalam alam pikiran, alam perasaan, alam kepercayaan, dan falsafah hidup rakyat dalam negara kita. Dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu tentulah menempatkan negara terombang-ambing. Ini maksudnya dia mengkritik tentang Pancasila tadi. Kehendak kami semua supaya negara Indonesia kita ini berdasarkan Islam, negara demokrasi berdasarkan Islam, bukan semata-mata antara Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya. Kami memajukan Islam sebagai dasar negara kita, akan tetapi berdasarkan pada keyakinan kami bahwa ajaran-ajaran Islam yang mengenai kenegaraan dan masyarakat itu adalah mempunyai sifat-sifat sempurna. Lantas ada pertanyaan, apakah negara yang berdasarkan Islam seperti itu satu negara teokrasi? Ya. Kemudian negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi, bukan kayak agama yang lain yang di situ paus berhierarki, ya. Ia negara demokrasi, dia bukan pula sekuler. Ia adalah negara demokrasi Islam. Negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut teistik demokrasi. Ini bahan disertasi kayak gini nih. Apa sih teistik demokrasi itu? Wah, bungkus ini bagi gelar. Ini bahan disertasi gitu ya. Tapi kalau kayak di Undip saya nggak berani ngomong kayak gini ya. Pancasila adalah gerun norma, gitu kan. Saya membantah soalnya gitu. Enggak, proklamasi gerun normnya. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau nggak ada proklamasi, rezimnya pemerintah kita jajahan. Tapi proklamasi itu adalah menjadi titik pembeda dari rezim jajahan menjadi rezim kemerdekaan. Jadi bukan Pancasila sebenarnya gitu. Nah, versi kita loh maksudnya ya. Kalau mereka kan nggak membantah, oh saya diserang habis misalnya. Gitu. Enggak pernah. Pancasila sekarang mengenal orang. Nah, ayo, nek paling jual di situ. Ayo, apa anunya? Argumennya gitu ya. Ketawa mereka. Ya sudahlah kan, ikut aja katanya gitu ya. Lo jangan, dosen pun nanti marah gitu ya. Oke, sedikit lagi ya. Lebih di komposisi. Nah, sayangnya ketika 55, Masyumi itu nggak bisa dapat suara yang mayoritas, gitu ya. Kursi Masyumi itu yang mendukung dasar negara Islam itu hanya 112, gitu ya.
Masumi 91 suara, NU 16, PSI 7, Perti 1 gitu ya. Terus ini draw ini dengan nasionalis gitu ya. Pancasila itu memperoleh dukungan 116. Jadi nggak ada yang 2/3. Makanya ini kan terus menerus voting, nggak ada yang memenangkan apakah Islam atau Pancasila. Kemudian sosial ekonomi itu didukung oleh Partai Purba gitu ya. Di situ ada PKI-nya di situ. Nah ini nggak ketemu karena jumlahnya memang dukungannya kurang. Nah ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk apa? Membuat dekret 5 Juli 59 supaya kekuasaan kembali ke Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Gitu. Yang itu yang kemudian dikritik habis oleh Natsir gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi apa demokrasi terpimpin itu? Nah, itu bisa digali ya. Ini kan kekayaan Indonesia loh semua nih. Sejarah kayak gini jangan dibuang. Kalau punya kesempatan meneliti, ini menarik. Nah nanti pusat studi agama dan demokrasi ini yang bisa kayak berseri gitu ya. Yang itu nanti dulu ada di UNY, FIS ya, Fakultas Ilmu Sosial. Itu saya beberapa kali diundang oleh mereka. Waktu itu masih ada Mas Halili ya. Sekarang Mas Halili sudah keluar dari sana, dia gabung di Setara ya, kembali ke Setara. Itu mulai tokoh Supomo gitu ya, tokoh-tokoh kemerdekaan itu semua diundang dibedah satu-satu gitu. Terus mereka akan membukukan katanya. Ini kan menarik. Nah, dekret 5 Juli ini kesimpulan Soekarno, konstitusi itu gagal merumuskan dasar negara. Padahal pasal-pasal yang lain itu sudah hampir jadi semua. Hanya tinggal dasar negara saja. Gitu. Nah, ini disertasinya Adnan Buyung Nasution. Nanti baca aspirasi pemerintahan sosiologanya. Itu disertasi dari Legend ya. Ya sekitar berapa tahun segini nih? 500 lah ya, 500 halaman itu menarik dari kekayaan yang luar biasa. Dia mengkaji tentang konstituante. Dia melihat bahwa itulah cermin demokrasi sebenarnya. Karena semua bebas berbicara, berantem antar ini tapi tetap bersahabat. Di forum konstituante itu antara Islam dan nasional itu kurang keras apa gitu. Keluar tuh ngopi bareng, congkrongan ibarat bahasa kita gitu ya. Kalau di kita kayaknya gitu ya. Nah itu musuh kita, masih gitu loh di sekarang ini. Kalau dulu tuh kayak gitu ya, betapa luar biasanya tokoh-tokoh gitu ya. Jadi kita harus mengagumi beliau-beliau itu. Isinya apa sih? Pertama pembubaran konstituante. Nah akhirnya masuk hilang di situ. Berlakunya UUD kembali, berlakunya lagi UUD 45 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret ini. Kemudian pembentukan MPRS dan BPAS. Nah ini yang jadi problem, itu bentuknya hanya melalui dekret yang dibakukan ke dalam kepres, keputusan presiden. Kok bisa memindahkan sebuah rezim konstitusi dari UUD 50 kembali ke UUD 45? Kan harusnya setingkat konstitusi yang bisa memindahkan itu. Dengan konstitusi ini maka dinyatakan konstitusi yang lama tidak berlaku. Ini kepres loh. Nah terus dicari dasar hukumnya kira-kira apa gitu ya. Nah kalau dalam tata negara ada kajian dasarnya adalah konvensi ketatanegaraan. Tapi disertasi Buyung tidak mengatakan begitu. Buyung mengatakan inilah sebenarnya kudeta konstitusionalnya, kudeta Soekarno terhadap konstituante. Karena ini akan berhasil sehingga Soekarno tetap nggak akan bisa menjadi pejabat nanti. Ibaratnya itu nggak akan memimpin Indonesia. Karena kalau sudah nanti konstitusinya lahir, kan berarti normal sebagai negara yang sesuai dengan undang-undang dasar. Mungkin prolognya itu karena saya nggak bisa menyampaikan yang lebih panjang gitu ya, karena kapasitas saya nggak mungkin lah mencukupi untuk membaca Natsir. Ini satu penelitian yang sangat menarik menurut saya dan itu perlu terus digali gitu ya. Siapa yang melanjutkan? Katanya ada yang mengatakan itu Yusril gitu ya. Yusril itu adalah Natsir muda. Nah dulu ketika awal reformasi, dosen itu masih boleh berpartai. Di Fakultas Hukum ini semua masuk ke PBB misalnya ya, partai bulan bintang. Sekarang data bulan gitu kan, nggak susah gitu. Begitu partai bulan bintang itu justru memecat Hartono Mardjono, kita semua keluar dari PBB. Karena Hartono Mardjono itu adalah tokoh pemersatu mati selama itu. Akhirnya keluar semua. Pak Yusril datang ke Jogja nggak ada yang menyambut dari kita, gitu ya. Karena kita merasa kecewa. Kenapa tokoh yang sepuh kayak gitu kok masih dipecat? Mending udah nggak usah dikasih peran itu udah cukup. Kalau dipecat itu menyakiti hati beliau, gitu ya. Jadi kurang kemampuan. Gitu. Terus Pak Mahfud bikin apa edaran. Dosen-dosen Pak
di UIN tidak boleh berpartai politik. Akhirnya keluar semua kan, balik kandang semua. Pak Mahfud berpolitik. PKB ya, ketua fraksi Pak, ini gimana? Nah itu, saya sudah tidak di UIN gitu. Nah itu prolognya gitu ya. Ini pusat sudah demokrasi boleh kayak gini kan? Gue dari Pak Mahfud dan jawab akan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nima atas pemantik, tapi pemantiknya saya kira bukan cukup ya, tapi sangat komprehensif saya kira. Tadi kita banyak belajar dari Bu Nima, mulai dari biografi ya, terus kemudian hubungan Mas Samsul, Nasir dan Soekarno. Terutama yang penting saya kira untuk kita gali hari ini adalah perdebatan mengenai dasar negara. Tadi kan kita banyak belajar di rumah ya, gagasan tentang dasar negara, apakah itu nanti sekuler atau Islam, secara resmi, secara formal itu makanya Nasir itu adalah seorang demokrat gitu. Demokrat sejati, karena dia memperjuangkan, kita boleh tidak bersepakat ya, termasuk dengan Bu Nima sendiri, kan kita mau diskusi. Teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan kritis, membangun standing position yang berbeda dengan Nasir sekalipun dan Bu Nima sekalipun. Tapi kita melihat tadi dari pemaparan Bu Nima, Nasir itu adalah seorang demokrat sejati karena gagasan tentang negara Islam atau Islam sebagai dasar negara, terlepas apakah nanti kita sebagai generasi muda itu setuju atau tidak setuju, itu diperjuangkan melalui forum yang konstitusional demokratis. Tadi Bu Nima menyinggung PKI konstitusional gitu ya, yang disinyalir tadi oleh Bu Nima, umat Islam kan mengalami kekecewaan, dan Bu Nima tadi kalau semoga saya tidak salah tangkap begitu, ada sinyalemen kecurangan politik. Dan saya nggak tahu teman-teman nanti bisa bersepakat atau tidak. Nanti kita akan diskusikan. Terus yang penting saya kira, sebelum nanti saya akan ngasih kesempatan seluas-luasnya ke teman-teman, yang ingin saya gali lebih di Bu Nima, karena saya perhatikan ya tadi meskipun sudah sangat komprehensif dari awal sampai ke belakang, tapi yang perlu digali saya kira adalah argumen Nasir itu sendiri ketika dia mewacanakan soal Islam sebagai dasar negara Islam. Karena saya ingat dulu, teman-teman barangkali juga ingat, di tahun 70-80-an itu ada gelombang intelektualisme baru gitu, dan itu fenomena menarik yang kayaknya tadi ya belum masuk di bahasannya. Munculnya generasi baru di internal Masumi sendiri, seperti Cak Nur misalnya, Nur Nakib yang rela merevisi kira-kira cita-cita para pendahulu di Masumi. Mereka mulai membangun antitesa terhadap cita-cita pemikiran besar soal negara Islam. Itu saya kira nanti yang bisa digali dalam diskusi kita. Kita punya waktu sekitar 30 menit sebelum nanti kemudian ada beduk buka puasa ya. Ada. Oke, silakan teman-teman. Saya ingin buka satu termin dulu, 3 orang. 3 orang, Nasib ya. Siapa namanya? Hasib, terus kemudian Mbak Aziza. Ada lagi? Oke. Di samping Dustin, terus kemudian sekalian biar ini siapa namanya? Arya dari Himah ya. Oke. Mas Aziz tolong dibantu Mas Nasib dulu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah beri kepada saya, dan terima kasih juga kepada Allah. Jadi begitu luas tentang bagaimana perdebatan Muhammad Nasir, terutama pada aspek pembentukan dasar negara. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah lebih mungkin refleksi ya. Pertarungan antara ideologi Islam untuk masuk ke negara ini itu kan masih berlanjut sampai sekarang, bahkan itu membonceng isu-isu terkini, misal HTI ya katakan, itu mereka membonceng isu-isu misalnya Palestina itu perlu dimerdekakan, misalnya isu-isu misalnya bagaimana perintah
sekarang itu sebobrok apa? Sudah saatnya menggunakan dasar khilafahisme menurut mereka gitu. Nah, yang ini saya pertanyakan itu Islam seperti apa yang mereka perjuangkan? Karena kalau misalnya ya kita melihat tesis dari seorang filsuf dan juga pemikir muslim dari Sudan namanya Ahmad An-Naim, dalam bukunya itu Toward of Islamic Reformation itu menyebutkan kalau Islam seperti apa yang sebenarnya diperjuangkan pada abad ke-20 oleh orang-orang Islam. Misalnya kayak di Pakistan bagaimana Islam itu seperti apa. Dan kemudian intinya itu sampai pada kesimpulan kalau Islam yang diterapkan itu sebenarnya terlalu kaku seperti dulu. Nah, misalnya nih mereka kan punya Islam sebagai dasar negara. Misalnya ada pertentangan lah atau segala macam seperti itu. Itu kan penerapan Islam yang kontekstual seperti itu, dan itu sebenarnya kalau diterapkan secara paksa itu kan lebih merampas nilai Islam itu sendiri begitu. Dan mungkin di sini saya ingin memberikan semacam pertanyaan bagaimana stand itu terhadap realitas tersebut. Terima kasih. Langsung ya teman-teman karena masih pertanyaan soal kurang. Baik, terima kasih Mas Josek. Tadi saya sudah memberi clue ya. Kenapa kita selalu terjebak hanya bicara dasar negara atau Islam itu menjadi isu yang terus-menerus untuk dikampanyekan dalam konteks politik. Gitu. Menurut saya ini tantangan besar sekarang itu ketika NU Muhammadiyah mau menerima untuk mengelola tambang. Bisa nggak sih? Supaya arenanya itu pindah gitu loh. Tidak ngomongin tentang dasar negara terus, gitu ya. Kenapa? Nanti kita terlena di situ. Yang lain digarap orang. Gitu. Padahal ekonomi Indonesia kayak gini, hancur-hancur kayak gini. Andil umat Islam ada nggak di situ untuk mengelolanya? Gitu. Kalau korupsi, bisa nggak umat Islam perhatiannya pada pemberantasan korupsi? Keberpihakannya ada di mana? Gitu. Jadi konteksnya sudah harus berubah dong. Jangan ngomongin itu terus gitu. Pak Mahfud selalu mengingetin terus. Kita tuh sudah di BPU PKI, sudah di konstituante, sudah di amandemen katanya kan. Itu terus-menerus itu terus isunya yang pokoknya dasar negara harus Islam, dasar negara harus Islam. Sementara gerbongnya untuk mengusung itu nggak kita hitung, gitu. Partai Islam yang akan mau dengan isu itu berapa? Kan mending menggarap masyarakatnya secara kultur. Itu yang dilakukan oleh NU Muhammadiyah. Gitu. Jadi mereka tidak langsung kibar bendera terang-terangan di kayak gitu enggak gitu ya. Meskipun begitu ketika Hizbut Tahrir ini kemudian oleh Pak Jokowi dicabut ya, dibubarkan pakai Perpu, saya mengkritik keras, enggak benar. Presiden itu otoriter gitu. Kenapa? Karena di Undang-Undang Ormas untuk membubarkan ormas itu ada tahapnya. Peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau tetap bandel baru dibawa ke pengadilan. Kalau dengan Perpu ya otomatis langsung mati loh. Terus hakikat negara hukumnya di mana di situ kan nggak ada, karena itu negara kekuasaan. Kebetulan ada mahasiswa bimbingan Prof. Mahfud bahas tentang itu, yang menyerah ya saya sama Mas Yana Arifin Mokhtar pengujinya gitu. Ini nggak benar kayak gini Pak Mahfud itu tuh. Saya itu di dalam pemerintahan masalahnya, masa saya ngomong sendiri kalau saya salah gitu kan. Nah sekarang berbeda gitu. Jangan Bapak dulu kita keberatan dengan mahasiswa pada konsep itu. Karena menurut kita meskipun Presiden punya hak di pasal 22 dalam hal ihwal kegentingan memaksa Presiden melakukan Perpu, tapi untuk konteks kebebasan mendirikan organisasi itu kan pakai jalurnya undang-undang ormas gitu. Nah jadi ada hal-hal yang kita harus benar-benar, ya mungkin karena beliau di dalam ya, kita di luar adalah mungkin lebih penak gitu. Yang di dalam ternyata nggak semudah yang kita lihat gitu. Kita pernah datang ke beberapa minta supaya Pak Jokowi jangan mengesahkan revisi undang-undang KPK waktu itu. Pak Mahfud menyampaikan gitu. Ternyata balik lagi besoknya ternyata nggak bisa pakai Perpu. Kenapa nggak bisa? Bisa pakai Perpu gitu. Terus itu akademiknya bisa, politiknya nggak bisa. Gitu. Kenapa? Kalau Pak Jokowi ngeluarin Perpu untuk menolak revisi undang-undang KPK, maka RUU tentang Cipta Kerja dan IKN akan ditolak oleh DPR. Berarti kuncinya kan di DPR gitu. Nah sekarang kan kita memperjuangkan sampai ke DPR bisa enggak gitu, mengawal ide yang seperti ini. Jadi tidak lagi terjebak pada nama ya, tetapi ideologinya yang akan kita perjuangkan. Nama itu terserah apa, tapi bahwa